Selamat datang para penonton setia. Kali ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk menyimak sebuah kisah yang penuh ketegangan, emosi, dan pelajaran mendalam tentang keadilan serta konsekuensi dari tindakan manusia. Kisah ini terinspirasi dari realitas kehidupan sehari-hari, di mana keberanian bertemu dengan kekejaman, dan di mana kebenaran seringkali harus membayar harga yang mahal. Cerita ini berlatar di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, di mana seorang polisi wanita bernama Bripka Nadia Putri menjalani hari-harinya dengan dedikasi tinggi, meski sedang mengandung anak pertamanya. Namun, sebuah keputusan tegas yang ia ambil dalam menjalankan tugasnya membawa konsekuensi tak terduga yang mengubah hidupnya selamanya. Dengan alur yang menegangkan dan penuh emosi, cerita ini akan membawa Anda menyelami sisi gelap balas dendam, keberanian seorang ibu, serta dampak tragis dari tindakan yang dilandasi kemarahan dan dendam. Siapkan diri Anda untuk merasakan ketegangan, air mata, dan perenungan mendalam. Mari kita mulai kisah ini yang mungkin akan membuat Anda terhenyak dan mempertanyakan sampai sejauh mana keadilan bisa melindungi mereka yang berdiri di garis depan penegakan hukum. Bripka Nadia Putri adalah seorang polisi wanita yang teguh dalam prinsipnya. Meskipun sedang hamil 9 bulan, ia tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Suatu hari, ia menilang seorang supir truk bernama Arman karena kedapatan membawa barang ilegal. Tindakan itu, meski benar secara hukum, memicu kemarahan Arman yang memiliki hubungan dengan sindikat kriminal. Beberapa hari setelah insiden itu, Nadia mulai merasakan firasat buruk. Ancaman halus mulai datang, hingga akhirnya pada suatu malam yang mencekam, Arman dan komplotannya melakukan serangan brutal terhadap Nadia dan keluarganya. Malam itu menjadi titik balik bagi Nadia, di mana ia harus menghadapi kehilangan yang tak terbayangkan dan sebuah pelajaran pahit tentang dunia yang kadang tak adil bagi mereka yang berusaha teguh pada kebenaran. Kisah ini bukan hanya tentang balas dendam, tetapi juga tentang harga yang harus dibayar oleh seorang pejuang hukum yang berdiri di garis depan. Mari kita ikuti langkah-langkah Nadia dalam perjalanan yang penuh ketegangan ini. Matahari mulai terbenam, meninggalkan jejak oranye di langit Jakarta. Di sebuah pos polisi pinggir jalan tol, Bripka Nadia Putri, seorang polisi wanita, Polwan, berusia 28 tahun, tengah bertugas. Meski perutnya membuncit karena kehamilan 9 bulan, Nadia tetap teguh menjalankan tugasnya. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas namun adil. Hari itu, Nadia menghentikan sebuah truk besar yang melaju dengan kecepatan tinggi. Truk tersebut tampak mencurigakan karena muatannya terlalu banyak dan tidak sesuai dengan aturan. Saat mendekati truk, Nadia menyadari bahwa bagian belakang truk tertutup rapat dengan kain terpal tebal. "Selamat sore, Pak," sapa Nadia dengan sopan, meski nada suaranya tegas. "Bisa buka muatan Anda? Saya ingin memeriksa barang-barang yang dibawa." Supir truk, seorang pria parubaya bernama Arman, menatap Nadia dengan kesal. "Bu, saya ini cuma pengemudi. Ini barang titipan bos saya. Nggak ada masalah kok," katanya, mencoba menghindari pemeriksaan. Nadia tak bergeming. Setelah beberapa saat berdebat, akhirnya Arman terpaksa membuka muatan truknya. Betapa terkejutnya Nadia ketika menemukan puluhan kotak rokok ilegal tanpa cukai serta beberapa botol minuman keras yang diselundupkan. "Pak Arman, ini pelanggaran serius. Barang-barang ini harus disita dan Anda akan saya tilang," kata Nadia dengan nada tegas. Arman mengerutkan dahi, matanya menyipit penuh kemarahan. "Hei Bu Polwan, kalau kamu gak mau masalah, lebih baik lepaskan saja aku. Kamu gak tahu siapa bosku," ancamnya dengan nada mengancam. Nadia tetap tenang. "Saya hanya menjalankan tugas, Pak.
Hukum berlaku untuk semua orang, termasuk Anda. Setelah proses penilangan selesai, Arman pergi dengan wajah murka. Sebelum masuk ke truknya, ia menoleh ke arah Nadia dan berbisik, "Kamu akan menyesal sudah berurusan denganku, Bu Polwan." Nadia mencoba mengabaikan ancaman itu. Namun, dalam hatinya, ia merasakan firasat buruk. Beberapa hari setelah insiden itu, Nadia kembali ke rutinitasnya. Meski begitu, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa kali ia merasa diikuti saat pulang dari kantor. Suaminya, Andi, seorang guru SMA, juga mulai curiga dengan perilaku Nadia yang terlihat gelisah. "Sayang, kamu kenapa? Ada masalah di kantor?" tanya Andi suatu malam. Nadia menggeleng. "Aku cuma merasa ada yang mengintai kita. Mungkin aku terlalu banyak mikir," jawabnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun, firasat buruk itu semakin kuat. Pada suatu sore, ketika Nadia sedang berbelanja di pasar tradisional dekat rumah, ia melihat sebuah truk besar berhenti di ujung jalan. Dari kejauhan, ia bisa melihat Arman, supir truk yang ia tilang beberapa hari lalu, tengah mengamati dirinya dari balik kaca depan truk. Jantung Nadia berdegup kencang. Ia segera mempercepat langkahnya menuju rumah. Namun, ketika sampai di depan pintu rumah, ia mendapati sebuah amplop coklat tergeletak di depan pintu. Dengan hati-hati, ia membuka amplop itu dan menemukan sebuah surat. Isi surat itu membuat darahnya berdesir. "Kamu pikir kamu bisa seenaknya main hakim sendiri? Aku sudah bilang kamu akan menyesal. Tunggu saja balasanku." Nadia panik. Ia langsung memberitahu Andi dan melapor ke kantor polisi. Namun, karena tidak ada bukti konkret, rekan-rekannya hanya bisa menyarankan agar Nadia berhati-hati. Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Nadia dan Andi berada di rumah mencoba menenangkan diri, tapi suasana tegang terasa di setiap sudut ruangan. Nadia bahkan tidak bisa tidur, terus-menerus memikirkan ancaman Arman. Tiba-tiba pada pukul 2 pagi terdengar suara keras di halaman depan. Nadia dan Andi terlonjak kaget. Suara itu seperti suara tabrakan atau benturan keras. "Ada apa itu?" bisik Nadia, ketakutan. Andi mengambil senter dan perlahan membuka pintu. Ketika mereka melihat keluar, mereka menemukan truk besar parkir tepat di depan pagar rumah mereka. Lampu truk itu menyala terang, menyilaukan mata mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, Arman turun dari truk dengan senyum sinis. Di belakangnya, beberapa pria bertubuh besar ikut turun, membawa benda-benda yang tampak mencurigakan. "Bu Polwan, ini saatnya kamu membayar harga atas semua yang kamu lakukan padaku," kata Arman dengan nada dingin. Nadia mundur, tubuhnya gemetar. Andi berusaha melindungi istrinya, tapi salah satu pria itu mendorongnya hingga jatuh. Nadia berteriak minta tolong, tapi suaranya tenggelam oleh deru hujan. Arman dan anak buahnya masuk ke dalam rumah, menghancurkan segala sesuatu yang mereka temui. Nadia dipaksa berlutut di tengah ruangan, sementara Andi dipukuli hingga tak sadarkan diri. "Aku sudah bilang kamu akan menyesal," bentak Arman, wajahnya penuh amarah. Dalam kondisi hamil 9 bulan, Nadia tak bisa melawan, tubuhnya dilempar ke lantai dan ia merasakan rasa sakit yang luar biasa di perutnya. Ia berteriak, "Anakku, anakku." Beberapa menit kemudian, tetangga yang mendengar keributan datang untuk membantu. Mereka segera menelepon polisi dan ambulans. Arman dan anak buahnya berhasil melarikan diri, meninggalkan rumah Nadia dalam keadaan porak-poranda. Nadia dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Dokter berusaha keras menyelamatkan nyawanya dan bayi yang dikandungnya. Namun, setelah beberapa jam operasi, kabar buruk pun datang. Bayi Nadia lahir prematur, namun sayangnya tak selamat. Nadia sendiri masih dalam kondisi koma dan dokter mengatakan ia mungkin tidak akan pulih sepenuhnya. Berita tentang serangan keji itu segera menyebar. Kepolisian melakukan penyelidikan besar-besaran dan akhirnya berhasil menangkap Arman serta komplotannya. Mereka diadili dan dihukum berat atas tindakan kejahatan mereka.